Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2305918 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Microsoft Excel. Nah, sebelumnya, saya akan membagikan share screen terlebih dahulu. Jadi, di sini ada terdapat sel relatif, sel absolut baris, absolut kolom, absolut baris, dan absolut kolom, serta tabel perkalian. Jadi untuk sel relatif, di sini sudah ada angka 2, 5, 2, 4, 10, memang sudah ada dalam soalnya. 8, 5, 6, 3, 8 juga memang sudah ada dalam soalnya. Lalu di sini kita mengalihkan, yaitu untuk mendapatkan hasil 16 ini, kita mengalihkan dengan C5, yang dimana C5 itu adalah 8 dikali dengan B5. Bintang ini adalah artinya adalah kali. Dalam Microsoft Excel, bintang itu adalah kali. Selanjutnya, sama juga kita dapat melakukan hal yang sama juga 5 C6 dikali dengan B6, terus C7 dikali dengan B7 dapat hasilnya 12, yang dimana itu 6 kali 2, 12. Selanjutnya juga hal yang sama seperti sampai 80 ini. Lalu pada sel absolut baris ini, eh sini 100 dan sini angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di absolut baris ini kita mengalihkan, juga mengalihkan 100 ini dikali dengan 1 dapat dia 100. Lalu lanjut juga sama 100 ini, 200 ini dapat hasilnya dari 100 ini dikali dengan 2, hasilnya 200. Jadi untuk agar kita bisa kayak meneruskannya ke bawah angka ini, kita bisa mengunci yang F5 100 ini dengan mengklik eh, tombol dolar. Jadi setelah kita mengklik tombol dolar itu, kita kalikanlah dengan G5 ini, maka dapat hasilnya 100. Jadi untuk mengunci kuncinya ini gunanya untuk kita bisa agar kita kayak bisa menarik rumus ini ke bawah, rumusnya itu tersimpan dan bisa dia melanjutkan hasil dari 100 kali 1 sampai dengan 100 dikali 5. Lalu pada absolute kolom juga 100, memang sudah ada dalam tabelnya 100, terus angka 1, angka 2, angka 3 juga hal yang sama. 100 ini dapatnya juga dari hasil J5, J5 atau 100 dikali dengan J6 atau 1. Dapat hasilnya 100. Dan juga untuk mengunci, untuk bisa menariknya ke samping ini, kita bisa mengunci juga yang J5 ini, yang 100 ini kita kunci menggunakan tombol dolar dolar juga. Selanjutnya yang absolut juga sama. Absolut 100 di sini memang sudah ada 125. Terus untuk absolut baris dan absolut kolom. Pada absolut baris dan absolut kolom ini juga dalam bentuk perkalian. Jadi satu ini ini perkalian 1 sampai 4. Ini perkalian 1 sampai 15. Jadi untuk mengalihkan satu-satu ini, eh, satu ini dikali dengan 1 dapat hasilnya 1. Mana ini tuh adalah G16, dan di mana yang G16 ini adalah 1 dikali dengan H15. H15 itu yang satu ini. Jadi juga hal yang sama juga kita kunci yang G16 ini, kita kunci dengan menggunakan dolar di awalnya. Lalu kita kalikan juga dengan H15 untuk mengunci rumusnya juga. 15 ini juga satu ini, yang nomor satu ini dengan meletakkan di antara huruf dengan angka, meletakkan tombol dolar di antara huruf dan angka. Maka kita bisa menarik satu ini, kita bisa menarik semuanya dari yang satu ini sampai ke 60, hasilnya 60 begini. Lalu pada tabel perkalian,
juga terdapat tabel perkalian juga hal yang sama, yaitu eh, sama seperti yang ini, yang 6.005 6.500 ini dapatnya juga sama, yaitu dari M17 satu ini kita kali dengan N16 yang 6.500, dan juga dikunci yang satu ini tombol dolarnya kita letakkan di awal, lalu yang 6.500 ini tombol dolarnya kita letakkan di antara huruf dan angkanya, angka seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya eh, akan membahas tentang lanjut pada menghitung saldo per tahun. Jadi untuk menghitung saldo per tahun, yaitu bisa rumus untuk menghitung saldo per tahun itu yaitu simpanan pokok, seperti yang dilihat, simpanan pokok dikali tahun dikali bunga, dalam tutup kurung ditambah simpanan pokok. Jadi untuk menghitung saldo per tahun ini, tahun pertama sampai tahun 10, ini adalah diskonnya 10%. Terus untuk menghitungnya seperti yang terlihat di sini, yaitu yang dimana H3 ini dikali H3 yaitu simpanan pokoknya dikali dengan B4. Ini simpanan pokok dikali dengan B4, yang dimana B4 itu adalah tahunnya, dikali sama bunganya itu 10%, dalam kurung ditambah dengan H3, yang dimana H3 itu simpanan pokok tadi. Dan juga kita untuk bisa menariknya ke bawah, kita kuncilah yang huruf H3 ini diantaranya, masing-masing diantaranya itu menggunakan tombol dolar sama, eh, dan melakukannya juga sama dengan B4, C3, dan juga H3 untuk bisa menguncinya. Dan ini juga sama seperti yang dibahas. Untuk mencari yang 12%, 15,50, 17, dilakukan hal yang sama seperti yang 10% ini, sampai seterusnya. Lanjut, untuk menghitung usia dan transaksi keuangan warnet. Untuk menghitung usia ini, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah E5 dikurang, yang dimana tanggal hari ini teman-teman bisa ngeklik, yaitu kontrol kontrol tanggal hari ini, ngeklik kontrol yang tanda seperti ini teman. Nah, kontrol titik dua, jadi langsung keluar dia tanda tanggal hari ini. Seperti ini, kontrol, teman-teman bisa ngeklik tombol kontrol sama yang tombol yang ini. Maka dia langsung keluar tanggal yang hari ini, yang dimana saya membuatnya itu pada tanggal 16 Februari. Lalu untuk seperti tadi menghitung usia, rumusnya itu yaitu mm, rumusnya tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir, dalam kurung dibagi dengan 365. Jadi di sini, di mana E5 itu adalah tanggal hari ini dikurang dengan B5. B5 itu adalah tanggal lahir, lalu dalam kurungnya dibagi dengan 365. Nah, yang untuk yang tanggal hari ini dengan tanggal lahir ini kita kunci rumusnya agar bisa melanjutkan menarik rumus tersebut sampai ke bawah. Lalu untuk menghitung transaksi keuangan warnet, juga yang dimana mm, menghitung transaksi keuangan warnet ini memang sudah ada di waktunya. Untuk menghitung durasinya seperti yang teman-teman lihat, yaitu C14, yang dimana yang C14 ini adalah jam keluarnya dikurang dengan B14. Dikurang berarti jam keluarnya itu dikurang dengan jam masuknya. Lalu dikali dengan 24 jam. 24, maka dapat hasilnya 1,25. Dan juga ini satu-satu ya teman-teman untuk mencarinya. eh Satu, dan untuk pembulatannya sendiri
teman-teman bisa ngeklik, kan ini ada komanya 1,25. Lalu untuk membulatkannya, teman-teman bisa ngetik round D14 terus titik koma 0. Yang dimana D14 ini adalah durasi yang pakai desimal ini. Untuk membulatkannya, maka teman-teman bisa ngeklik yang seperti ini. Dapat hasilnya 1. Lalu untuk menghitung tarifnya, teman-teman bisa yaitu mengkalikan J14, yang dimana J14 ini adalah tarif per jamnya dikali dengan E14. Kita bisa lihat nih di sini E14 itu adalah pembulatan. Jadi kita tuh nggak ngambil yang durasi yang ini ya teman-teman. Kita ngambilnya dari durasi yang udah dibulatkan. J14 ini maka tarif per jam ini dikali dengan 1. Dapat hasilnya 2.500. Dan untuk menariknya bisa sampai ke bawah, teman-teman bisa mengunci rumusnya. Yang dimana untuk mengunci rumusnya itu dengan meletakkan dolar di awal, lalu dikali dengan meletakkan juga dolar di antara huruf dan angka tersebut. Lalu saya akan lanjut pada materi tentang hmm, lanjut materi tentang rumus, fungsi, dan logika pada Excel. Nah, jadi di sini ada eh, yang dimana di modul 2 ini kita tuh kayak menjelaskan tentang rumus instruksi matematika yang digunakan dalam Excel atau rentang sel pada Excel tersebut. Jadi rumus ini yang dimana kayak seperti yang teman-teman ketahui tadi, tambah itu seperti ini tombolnya, terus kurang seperti ini tanda strip, kali itu adalah bintang, bagi itu garis miring, dan pangkat itu seperti ini. Lalu juga dijelaskan mengenai fungsi, yaitu rumus yang sudah disediakan oleh Excel untuk membantu proses perhitungan secara otomatis. Di mana Excel itu kan menyediakan ratusan fungsi yang dikategorikan dalam berbagai kelompok seperti tanggal, waktu, keuangan, statistik, pencarian, referensi, hingga basis data. Jadi pada modul ini juga Kak menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi dasar, seperti kayak sum itu digunakan untuk menghitung total, maksimal dan minimal itu untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Average itu untuk menghitung rata-rata, countif dan sumif digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu untuk bagian eh, bagian penting lainnya yaitu pembahasan tentang fungsi logika. Pembahasan tentang fungsi logika, yang mana itu fungsi logika, yang mana fungsi ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kayak berdasarkan kondisi tertentu, yang mana format dasarnya yaitu if, yang dimana if itu ada kayak kondisi nilai nilainya jika benar, terus koma nilai jika salah. Jadi kita tuh buatnya di Excel tuh seperti ini, sama dengan if dalam kurung kondisinya itu seperti apa, lalu nilainya itu jika benar, kita buat juga nilainya jika benar itu gimana, koma nilainya jika salah itu bagaimana. Berdasarkan itu tergantung, yang koma ini tergantung pengaturan dari Excel teman-teman masing-masing. Terus tutup kurung. Lalu fungsi bersarang juga ada fungsi bersarang seperti if dalam kurung n, terus ada dalam kurung lagi titik-titik, tutup kurung, dan if or seperti ini. Lalu yang dimana untuk N ini digunakan jika semua syarat itu harus terpenuhi, sedangkan OR itu cukup jika salah satu syaratnya terpenuhi saja, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang eh, yang pada segmen tentang yang di modul, yaitu flowcup dan logcup. Seperti yang sudah tertera di Excel saya, ini adalah tabel referensinya, yaitu ada kodenya seperti ini. Dari panel 1 sampai dengan panel 15. Terus ada kategorinya, terus ada tabel kategorinya juga. Nah, ini untuk mencari bagian dari sepertinya salah
Saya akan mencari lagi sebentar. Hmm. Di sini ada itu fungsi holocup. Holocup. Benar ya. Jadi di sini kayak ada fungsi holocup yang dimana fungsi Flowcup ya. Di sini saya akan bahas tentang fungsi Flowcup seperti yang sudah tertera. Di sini kan ada kodenya, terus udah ada produknya. Terus kita untuk mencari nama produknya itu, oh maaf sebelumnya, sini ada kodenya nama produknya ini, kategorinya ini, terus tabel kategorinya seperti ini. Untuk tabel soal yang, nah untuk membuat produknya di tabel ini, maka teman-teman bisa ngeklik Flowcup dalam kurung ada tanda seperti ini. Terus tabel soal, di mana tabel soal ini yang ini teman-teman, yang ini teman-teman bisa bagian ininya yang di bagian ini teman-teman blok gitu. Lalu tabel soalnya tanda seperti ini dia nanti bakalan keluar seperti ini teman-teman. Bakalan keluar seperti ini. Lookup value dan B5. Lookup B5. Nah, yang ininya. Eh, yang ininya teman-teman yang ininya teman-teman blok. Lalu eh titik titik koma tabel referensi. Tabel referensinya itu ya yang ini teman-teman tabel referensinya. Lalu eh eh seperti ini. Lalu ada tanda serunya seperti yang teman-teman lihat. Lalu di sini ada B3, di mana B3 itu adalah yang kodenya. B3 itu atau kodenya. Yang ini tuh adalah flowcup, yang tabel soal ini adalah lookup value-nya, terus yang tabel referensi itu adalah tabel array-nya, sedangkan yang full index tuh tersebut adalah B3 di 18-nya, sedangkan untuk range lookupnya itu adalah false dia. Jadi teman-teman buatnya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi eh, untuk mengunci jawaban tersebut, teman-teman bisa membuatkan mengunci rumusnya dengan seperti yang sudah saya bilang tadi menggunakan tombol tombol dolar. Jadi tinggal menarik, jadi teman-teman bisa menariknya sampai ke bawah. Terus untuk monitor, nah monitornya juga sama teman-teman. Teman-teman juga buat flowcup, terus flowcup value-nya itu ada yaitu B4. B4-nya itu yang kodenya. Terus yang tabel referensi yang dari sini teman-teman. Teman-teman lihat tabel tabel referensi yang dari sini teman-teman. Jadi terus ada B3 yang mana sini B3 itu adalah tabel array-nya juga. Nah, tabel referensi, tabel array. Terus kalau index nums ini yang dua itu yang bentar. Eh, eh, maaf. Nah, yang tabel array-nya itu yang dua ini, bentar. Yang tabel array-nya itu tabel yang dari sininya teman-teman. Nah, ini tuh kan tabel pertama, ini tabel pertamanya, ini tabel kedua. Jadi ini tabel dua, terus ada false. Ini kita selalu buatnya false. Terus lanjut sampai ke geser dia ke bawah. Teman-teman bisa menariknya sampai ke bawah. Pada dapat hasilnya sampai ke sini. Lalu untuk mencari pajak, teman-teman juga bisa pakai lookup. Lookup ini juga sama. Jadi teman-teman pakai rumusnya itu untuk mencari pajaknya itu pakai lookup. Untuk mencari pajaknya itu ya seperti yang teman-teman lihat, teman-teman bisa menggunakan lookup di mana C4 di sini itu eh, produknya. Terus tabel referensi di sini teman-teman lihat.
Juga sama nama produknya itu juga yang yang ini teman-teman. Lalu eh, juga sama DB23, gimana B23 itu yang nah, pokoknya yang tabel referensi ini teman-teman bisa lihat bentar. Nah, yang ini. Yang ini kan kita juga menghitung pajaknya. Jadi yang ini teman-teman, yang tabel referensinya itu yang ini yang pajak yang ini. Jadi kita tuh kayak ngebloknya gitu. Sorry, di blok. Jadi ambilnya dari tabel referensi ini. B23 sama D25. B23, B23 yang ini yang bagian kategori, bagian kategori, terus D25, D25 D25 itu kita sampai kayak ngebloknya itu sampai sini teman-teman dari kategori ini sampai ke aksesoris 50%. Dan jadi dapatlah dia hasilnya seperti ini. Terus juga sama ini menggunakan false. Jadi ini kita tinggal menariknya saja ke bawah karena ini udah dikunci juga dengan menggunakan dolar. Terus begitupun dengan diskon kita menggunakan holocup. Ini mana kan yang holocup ini digunakan untuk yang dia uh, vertikal. Kalau holocup untuk samping seperti ini, sedangkan holocup ini dia kayak ke bawah gitu teman-teman. Nah dari bawah kayak gini. Kalau yang holocup tuh dari samping sini teman-teman. Jadi untuk diskon, teman bisa lihat pakai holocup. Kenapa dia untuk kita menghitung diskon itu pakai holocup ya? Karena dia ke samping kayak seperti ini kan teman-teman. Sama dengan seperti yang pajak ini juga holocup. Nah untuk diskon juga sama seperti itu. Jadi kita juga kita menggunakan kita ngeblok juga dari yang seperti teman-teman lihat ini B23 sampai D25. Terus ini tabel tabelnya itu 3 teman-teman. Karena kan mana? Karena kan di sini eh diskon. Kita untuk mencari diskonnya teman-teman. Jadi kita kliklah 3 di sini. Terus false. Nah, setelah itu kita tinggal menarik saja ke bawah lagi. Eh, Baik, selanjutnya ini untuk modul eh, ya, pada modul keempat itu kita membahas selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pengelolaan gaji sebentar sebelumnya ya. Nah ya, nah, teman bisa lihat ini bukan. Bukan ya. Ini. Nah, di sini tuh ada pengelolaan gaji dan penjualan di situ. Jadi di sini tuh ada soalnya soal yang pertama tuh dia menggunakan seperti ini, teman-teman bisa lihat eh bukan ya. Oh ya, seperti yang sini teman-teman bisa lihat eh, untuk menjawab dari soal-soal ini bagian ini kosong ya sebelumnya teman-teman. Mana ya? Bentar, salah deh kayaknya. Nah, ya, bagian ini awalnya kosong ya teman-teman. Bagian ini juga kosong. Lalu di bagian masa kerja working period ini juga kosong. Ini juga kosong. Lalu tunjangan nikah ini juga awalnya juga marriage appointment ini juga kosong. eh Terus tunjangan anak ya yang child care request ini juga kosong. Working period ini juga kosong sampai yang ini berarti dari yang ini sampai yang ini kosong ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat yang untuk mencari grup ini ya untuk mencari
ini emang tanggal 1 aja ya. Ini kayak kita, sorry, sebelumnya, di sini untuk ketentuan menjawabnya, teman-teman bisa lihat. Hmm, Sebelumnya salah, maaf. Eh, jadi di sini tuh ada, di sini ada kayak grup, ada space, attachment, type sex, status, Friday child, start work, working period, marriage appointment, child class, working period, income tax. Jadi di sini ada, eh, untuk grup satu space. Jadi untuk mencari fax mainnya itu teman-teman bisa, yaitu dengan kita menambahkan C23, di mana C23 ini adalah, gajinya 200.000, kita tambahkan dengan H23 yang dimana bisa dilihat di sini yang H23 itu adalah, mana ya, yaitu, golongan A. Di sini kan ada golongan A, spesiesnya A. Jadi, ini tuh yang golongan A tuh, 25. Jadi yang 200 ini kita tambahkan dengan 25. Jadi kalau dia C, maka kita tinggal, kita juga lihat nih yang E23 nih, E23 yang bagian C. C itu adalah dia, adalah kayak C itu golongan 3. Nah, yang A ini golongan 1, B golongan 2, C golongan 3. Jadi yang C ini golongan 3. Maka 300 kan dia. Nah, kita lihat juga di sini. Dia kan rumusnya untuk mencari X-main ini, kita menambahkan gaji tiap golongan itu kita tambahkanlah dengan, honor, sesuai dengan golongan A-nya itu yang mana. Jadi di sini kan yang C itu kan golongan 3, yang golongan 3 ini kan, C ya. Jadi, C. Jadi maka kita tambahkanlah yang 300 ini kita tambahkan dengan 35.000. Nah, ini satu-satu. Begitupun dengan yang B, A juga kita melakukan hal yang sama. Lalu untuk mencari yang, eh, teman-teman bisa lihat, ini ada ketentuannya, ketentuan menjawabnya, golongan dengan melihat angka paling depan, golongan dengan melihat angka paling depan. Jadi angka paling depannya itu yang ini, ya, yang ini paling depan nih. Jadi 1, 3, 2, 1, 3. Terus ruang dengan melihat golongan, bila golongan 1 maka A. Nah, seperti yang sudah, aku jelasin tadi nih teman-teman. Terus, katanya, yang ketiga istilah kolom gaji pokok dengan ketentuan gaji pokok sama dengan, gaji ditambah honor. Nah, seperti ini gaji pergolongan itu ditambah honor seperti yang udah aku bilang tadi. Terus, lanjut masa kerjanya diisi dengan satuan tahun. Nah, masa kerjanya itu yang working period satuan tahun. Jadi kita tuh rumusnya itu yang seperti ini, year, teman-teman bisa buat year, terus dalam kurung today, dalam kurung today, terus kurung juga seperti ini, terus tutup kurung, dikurang dengan year, terus buka kurung, yang J8. Bisa lihat nih J8 itu yang mulai bekerjanya itu, tanggal berapa nih gitu, tutup kurung. Dan ini tuh dan ya teman-teman. Jadi tombolnya ini. Lalu, petik 2, teman-teman klik tahun, tahun. Nah, maka dia dapat hasilnya lah seperti ini 30 tahun. Tahun ini ya untuk buat yang ininya, buat hurufnya yang ini, teman-teman. Nah, ini tinggal begitupun juga hal yang sama nih. Ini bisa ditarik nih kalau nggak salah. Bisa ditarik. Bisa ditarik. Ini tinggal teman-teman tinggal narik aja lagi sampai dia 17 tahun. Terus lanjut ke nomor 5. Tunjangan nikah diisi hanya untuk karyawan yang sudah menikah. Jika laki-laki mendapat 15% dan gaji pokok. Tapi bila perempuan mendapat 10% dari gaji pokok. Nah, ini kan tunjangan tunjangan nikah. Yang tunjangan nikah ini, katanya Nanorian Tiano. Ya, ini akan nih laki-laki. Berarti laki-laki, jika laki-laki mendapat 15% dari gaji pokok, tapi bila perempuan, nah yang ini statusnya kan si laki-laki ini belum menikah, berarti dia nol otomatis dong. Nah, begitupun kalau untuk yang
Berarti bagi laki-laki yang sudah menikah, ini tandanya married, dia udah nikah. Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa mengklik if, rumusnya itu if dalam kurung n, terus buka kurung n, terus buka kurung lagi G9, yang dimana di sini yang G9 itu adalah tipe tipe laki-lakinya itu G9. Buat yang kayak gini sama dengan petiknya L, terus titik koma H9, H9-nya itu statusnya udah nikah, sama dengan klik juga N tanda petik, terus tutup kurung, titik koma 15%. Kan katanya kalau yang udah menikah, laki-laki itu mendapatkan 15%. Jadi klik 15%, lalu dikali dengan E9, yang dimana E9 itu adalah yang E9 itu adalah space-nya. Nah, E9 lalu mana ya? Bentar, teman-teman. Ini. Nah, ini ya. Maaf, 15% ya salah, bukan E9 tapi F9. Itu tuh kan katanya kan dari gaji pokoknya. E9, F9, lalu titik koma if, buka kurung lagi N, true N, buka kurung lagi G9. G9-nya itu ya tipe laki-lakinya juga. Terus titik koma H9, yang H9 itu statusnya sama dengan juga sama dengan tanda petik N. Tanda petik N, terus tutup kurung dikali dengan 0,1%. 0,1%. N dikali dengan F9. Yang F9 itu yang wax main ini. Terus titik koma itu adalah 0. Titik koma 0. Maka dapat hasilnya yang seperti ini. Jadi ini nih untuk meneruskan ke bawah, teman-teman bisa ngeklik juga di tiap-tiap huruf ini. Teman-teman bisa menguncinya dengan menggunakan tombol dolar. Lalu kita lihat pada ketentuan jawab pada nomor 6, tunjangan anak diisi dengan tiap anak mendapat 5% dari gaji pokok, namun dibatasi 2 anak. Nah, di sini tunjangan anak. Nah, ini kan dia belum menikah, berarti dia juga belum punya anak dong. Nah, kok dapatnya 0. Terus ini juga sama. Ini juga melakukan hal yang sama. Ini untuk mencari tunjangan anak ini, teman-teman bisa buat di sini sama dengan min. Min itu minimalnya I9. Yang I9 teman-teman bisa lihat di sini jumlah eh, tunjangan anaknya jumlah anaknya itu berapa? Di sini 5. Nah, I9 terus dikali dengan 5%. Ternyata kan mendapat 5%. Kali dengan gaji pokok F9. Gaji pokoknya itu berapa? Di sini F9. Nah, maka dapat hasilnya yang 83.750. Sama juga, dan kita juga melakukan hal yang sama seperti sampai ke bawah begini. Kita mengikutkan sesuai contoh yang yang 83 ini, 83 di 250. Misalnya kalau 14.000 minimal, kita buat juga min I10. I10 itu yang mana? I10 itu yang jumlah anaknya itu 1, terus dikali 5%, dikali juga dengan F10. F10-nya itu 280, batasnya 14.000. Lalu, untuk tunjangan masa kerja diberikan dengan ketentuan 15% dari gaji pokok bila masa kerjanya 10 tahun atau lebih, 10% dari gaji pokok bila masa kerjanya antara 5 sampai 10 tahun, 5% dari gaji pokok bila masa kerjanya kurang dari 5 tahun. Di sini tunjangan kerja, working period. Nah, sini teman-teman bisa bisa buat di sininya. Bentar. Teman-teman bisa buat if sama dengan if terus K8. K8 itu working periodnya buat kurung kurawal lebih besar sama dengan 10. Nah, titik koma 15% dikali dengan F8. F8 di sini adalah X-Men-nya. Terus titik koma, if juga buka kurung K8. K8 di sini adalah working period. Lebih besar sama dengan 5. 5, di sini kan katanya 5 sampai 10 tahun.
Nah, seperti ini. Titik koma 10% dikali dengan F8. F8 8 yang wax main titik koma 5% dikali juga dengan F8. Maka hasilnya itu 33.750. Dan begitu juga dengan kita melakukan hal yang sama. Ini kan K8, terus K9, kita melakukan hal yang sama. Nah, yang diubah itu palingan yang K-nya ini, K, seperti yang teman-teman lihat ini, F8, K, F-nya yang ini, sama yang ini. Yang 5% ini adalah rumus 10%. Lalu lanjut untuk mencari yang tentang penerapan penghasilan. Untuk mencari penghasilan yaitu gaji pokok ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan nikah tambah tunjangan masa kerja. Berarti income. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat. Nah, yang F8 ini max main ditambah dengan M8. M8 itu child cash. L8 ditambah dengan L8 marriage appointment ditambah dengan N8. N8 itu working period. Kan dapat hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal menarik aja ke bawah. Eh, dan bisa menariknya ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa lihat dapat. Terus lanjut kita mencari pajak. Pajak dikenakan pada 2,5% dari penghasilan bila penghasilannya hmm, 70.000 lebih besar sama dengan 70.000. 1% dari penghasilan bila penghasilannya antara 400.000 dan 700.000. Oh, ini 700.000. 0,5% dari penghasilan bila penghasilannya kurang dari 400.000. Jadi, itu cari pajak, teman-teman. Nah, sini teman-teman ngekliknya if buka kurung O8. O8 itu yang ini income-nya eh, lebih besar sama dengan 700.000, ngekliknya 700.000, titik koma 2,5%. 2,5%. Enggak. Mana tadi 2,5%? Ini dia. Bila penghasilnya itu lebih kurang sama dengan 700.000. Jadi, kalau yang kayak gini, 700.000, titik koma, 2,5%, O9, O9, O9 yang ini, lalu ini yang itu ya, ini ya, O8, lebih besar sama dengan 400.000, dengan 400.000, titik koma 1% dikali dengan O8 juga, titik koma 0,5% dikali juga O8. Nah, sama juga nih, kita juga melakukan hal yang sama. Maaf, ini teks, sorry, maaf sebenarnya. Lalu sama juga yang kayak ini. Nah, ini kita yang perlu diubah itu cuma yang di bagian O-nya ini aja teman-teman. O9, 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 O9 ini. Terus dia kalau di bagian, nah O9, terus ini rumusnya. Ini 11 kan. Nah, O11 ini yang income-nya ini loh teman-teman. Income-nya. Ini tinggal kalau misalnya bisa ditarik ke bawah, tinggal tarik ke bawah. Nah, tinggal di ke bawah dan maka dapat hasilnya seperti ini. Lalu lanjut untuk mencari penghasilan, total pendapatan penghasilan ini tinggal dikurang sama pajak. Berarti income dikurang sama pajak. Nah, O8 dikurang P8. Dapat hasil begini. Jadi kita tinggal menarik saja ke bawah. Lalu selanjutnya hmm, modul yang mana? Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ini modul 5. Mana ya? Di sini ada rumus, ada soalnya. Nah, soal di modul 5 ini, Tuan Joni ingin mengembangkan usahanya. Untuk itu dia butuh pinjaman modal sejumlah, mungkin saya buat aja soalnya di Excel. Saya buat saja soalnya di Excel langsung. Nah, mungkin soalnya di sini paling bawah aja. Eh,
Nah, seperti ini. Tuan Joni ingin mengembangkan usahanya. Untuk itu, dia butuh pinjaman kita sejumlah Rp 5 miliar dari bank. Bank Bunga Mawar menyanggupi untuk meminjamkan dengan ketentuan sebagai berikut. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah bunga tetap dengan nilai 13% setahun, jangka waktu 10 tahun, 120 bulan. Kemudian ada Bank Kumbang juga menyanggupi dengan ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku adalah bunga efektif sebesar 14,6% setahun, jangka waktu 10 tahun juga. Tuan Joni dihadapkan pada pada dua pilihan dan diminta oleh Tuan Joni untuk membuatkan schedule pembayaran untuk kedua pilihan tersebut. Bila diasumsikan oleh pembayaran pinjaman adalah tanggal 2012 untuk kedua bank tersebut. Dan mana yang dipilih oleh Tuan Joni, Bank Bunga Mawar atau Bank Kumbang. Jadi di sini hmm, jadi yang pertama itu hmm, kita jadi yang bunga mawar ini kita menggunakan perhitungan bunga tetap, yang dimana dalam perhitungan bunga tetap ini langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu eh, kita buat formatnya, formatnya itu bunga pinjaman per tahun. Kita buat formatnya seperti ini. Diketahuinya itu pokok pinjamannya 5 juta, bunga pinjaman per tahun, dan perhitungan bunga tetap ini kita ambil untuk Bank Mawar, bukan untuk Bank Kumbang. Bank Kumbang nanti kita buat di sini untuk perhitungan bunga efektif. Jadi untuk penghitungan bunga mawar, ini adalah 5 juta, pokok pinjam 5 juta, 17% bunga pinjamannya, jangka waktu pinjamnya 120 bulan, eh, terus tanggal pembayaran 1 September. 1 September, 1 September, berapa nih? 2012 kan. Jadi di sini kita tinggal buat bagian bulan, bagian yang mencari bulannya teman-teman bisa ngeklik di sini ada bulannya itu bisa menggunakan rumusnya if buka kurung i7. I7 itu yang ini teman-teman, yang ini i7. I7 itu adalah bunga pinjaman, jangka waktu pinjamannya i7 ini 120 bulan kan. Nah, ini i7 sama dengan 0, ini memang 0, sama kayak salah. Nah, i7, nah ini juga sama. Eh, I7 menggunakan rumusnya seperti ini. I7 sama dengan 0, titik koma, tanda petik, titik koma, 1, tutup kurung. Nah, juga sama nih. Terus untuk mencari yang keduanya, teman-teman nggak klik yang ini. If B12 itu yang satu ini sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, if buka kurung I7. I7 ini yang 120 bulan ini lebih besar B12. B12 itu yang ini teman-teman. Titik koma B12 ditambah satu. Nah, ini kan tambah satu. Titik koma tanda petik 2. Nah, jadi dapatlah hasilnya 2 teman-teman. Begitu juga dengan yang ketiga. Ini teman-teman juga untuk mencari yang untuk melanjutkan bulan yang ketiga ini, teman-teman tinggal buat yang B12, mubahnya yang B12. Untuk 3 berarti B13 dong. B13. Nah, jadi supaya untuk kita bisa nariknya ke bawah, ini seperti yang teman-teman tahu, rumusnya ini, rumus yang I7 ini, karena dia memang udah tetapkan rumusannya, jadi kita kunci pakai dolar untuk bisa untuk bisa nerusin narik rumus ini ke bawah. Jadi yang diubah yang rumus ini tetap, jadi bakal diubah yang B12 ini, B12 satunya ini. Tambah satu enggak, yang ini doang. Nah, aku dapatnya 34 sampai seterusnya. Untuk mencari bulan, nah juga menggunakan sama dengan if B12. B12 itu yang ini bulan kesatunya. Terus eh ntar B12 tanda petik, titik koma Elmon. Kita buat di sini Elmon, untuk cari bulannya Elmon buka kurung I8. I8-nya itu yang ini tanggal mulai pembayaran. Nah, titik koma 0, tutup kurung lagi. Pada hasilnya September 12. Jadi
Sama juga yang untuk bulan kedua, untuk bulan Oktober 12-nya itu, teman-teman juga buat yang seperti ini, teman-teman. Nah, yang seperti ini rumusnya. Rumusnya seperti yang terlihat di sini. Jadi, untuk bisa menariknya ke bawah, teman-teman mengunci juga yang I8 ini. Kunci dengan dolar. Maka bisa kita tarik dia ke bawah sampai seterusnya. Untuk mencari pokok pinjaman, untuk mencari pokok pinjaman sendiri itu dia menggunakan juga menggunakan if tuh terus buka kurung C12 di sini itu adalah bulan. Nah, bulan sama dengan tanda petik titik koma tanda petik titik koma I4. I4 di sini itu adalah bunga pinjaman bunganya, bunga pinjaman dari si Bank Mawar ini 13%. Dan jadi untuk yang kedua seperti ini juga if B13 sama dengan oh, sama kayak hal yang samanya. Nah, ini bisa ditarik ke bawah tanpa harus dikunci. Ini nggak dikunci ya, teman-teman. Ini kita bisa tarik ke bawah untuk cari pokok pinjaman. Kalau nggak salah bisa waktu itu ya. Ya, ini bisa ditarik ke bawah. Ini bisa ditarik ke bawah untuk mencari pokok pinjamannya. Terus untuk cicilan pokok pinjaman, untuk cicilannya sendiri tuh sama itu menggunakan rumusnya if B12. B12 di sini adalah 3 bulan. Terus tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, I4. I4 di sini I4 di sini tuh ada bunganya juga eh, terus dibagi dengan I7. I7 itu adalah jangka waktunya. Ya, bunganya jangka waktu dibagi I7 tutup kurung. Sama juga ini bisa ditarik ke bawah. Nah, ini juga bisa ditarik ke bawah sampai akhir. Terus untuk mencari bunganya, teman-teman bisa lihat rumusnya if B12 sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, I4, I4, I4 tadi itu adalah, mana ya? Bentar, I4, I4 itu adalah bunga pinjaman, seperti ini, I4 itu adalah bunga pinjaman, I5 itu adalah, apa tadi ya? I5, I5, I5 itu adalah bunga pinjaman, I4 itu bukan bunga pinjaman, maaf, itu adalah pokok pinjaman. Pokok pinjaman, bunga pinjaman dibagi dengan 12. Jadi yang rumusnya itu yang kita kunci. Jadi rumusnya itu yang pokok pinjaman ini sama bunganya ini kita kunci menggunakan dolar. Jadi setelah udah dikunci, kita tinggal menariknya aja lagi ke bawah. Jadi sama, narik sampai akhir. Terus untuk angsuran per bulan, nah kita tetap menggunakan rumus if. If B12 itu yang ini, tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, E12 itu cicilan pokok pinjaman. Ditambah dengan F12, ditambah dengan bunga. Berarti cicilan pokok pinjaman ini ditambah dengan bunga. Nah, di sini, maka dapat hasilnya yang seperti ini. 95,33, 33. Untuk yang kedua juga sama, yang perlu diubah itu adalah ini B13, E13, F13. Kalau yang ini berarti otomatis yang ini teman-teman berarti B14, E14 ditambah F14. Nah, kita ya lalu sama sampai akhir seperti itu. Terus untuk saldo pokok pinjaman, rumusnya itu menggunakan if B12 yang ini sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, D12. D12 itu yang pokok pinjaman dikurang sama sum. Seperti yang sudah kita tadi, sum itu adalah dijumlahkan hasil penjumlahannya gitu. Jadi E12 itu yang cicilan pokok pinjaman sama titik 2 E12. E12 itu cicilan pokok pinjaman. Jadi E12 teman-teman. Nah, yang perlu kita kunci itu adalah pokok pinjaman sama cicilan pokok pinjaman. Jadi agar kita bisa nariknya sampai ke bawah untuk mengunci rumusnya itu teman-teman. Sampai ke bawah maka sini juga seperti itu. Lalu maka sampai lah ke bawah sini. Nah, untuk total pembayarannya, untuk hitung total pembayaran ini teman-teman
tinggal ngeklik sama dengan sum buka kurung G12. Yang G12 ini, yang ini teman-teman, G12 sampai G12 ini, yang ini. Teman-teman ngeklik yang ini sampai akhir yang ini. Maka tutup kurung, hasilnya 11.500.000, 11,5 M. Lalu untuk bunga kumbang, itu kita menggunakan perhitungan bunga efektif. Dan untuk mencari bulan, bulan keberapa, bulannya itu sama dengan bunga mawar. Sama jalannya dengan bunga mawar. Pokok pinjaman juga sama. Nah, kalau untuk cicilan pokok pinjamannya itu beda teman-teman. Kalau yang di bunga mawar sendiri kan cicilan pokok pinjamannya tuh nggak ada pakai PPMT. Ya, PPMT. Kalau ini pakai PPMT. Nah, untuk mencari cicilan bunga, kalau perhitungan bunga efektif ini, kita menggunakan PPMT. Jadi, sama dengan, biasanya itu sama dengan if, buka kurung, B11. B11 yang mana ya? B11 yang bulan keberapanya, sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma. Nah, terus kita buat di sini PPMT, buka kurung, G4. G4 di sini tuh adalah angsuran per bulannya berapa. Ah, bukan. G4 itu adalah bunga dari pinjaman pasangan si Bank Kumbang ini. Di sini ada G4 dibagi dengan 12. Dibagi dengan 12, titik koma B11. B11 itu adalah bulannya. Lalu titik koma G5. G5 itu adalah G5 itu adalah jangka waktu pinjamannya. Nah, dikurang dengan G2. G2 sini adalah pokok pinjaman, titik koma 1, tutup kurung lagi. Maka hasilnya seperti ini. 18.692. Dan ini kita juga melakukan hal yang sama. Dan untuk meneruskan sebenarnya ke bawah, ini yang di bagian G4 ini sama di bagian G5, di mana G4 ini seperti teman-teman lihat, G4 ini adalah bunga pinjaman sama G5. G5 ini adalah jangka waktu pinjaman. Jadi kita perlu mengunci G4, G4, G4 yaitu bunga pinjaman bunga kumbang, si bank kumbang. Lalu G5 itu adalah jangka waktu pinjamannya sama G2. G2 ini adalah pokok pinjamannya. Jadi kita perlu mengunci pokok pinjaman, bunga pinjaman bank kumbang sama jangka waktu pinjamannya agar kita bisa narik rumusnya, bisa bisa mengunci rumusnya agar dia tuh nggak sama hasilnya gitu. Jadi ini tinggal ditarik aja karena dia udah dikunci yang GG ini. Nah, sampai seterusnya juga seperti itu. Untuk mencari bunga itu yang cicilan pokok pinjaman kan kita menggunakan PPMT, sedangkan untuk bunga kita menggunakan IPMT. Kita menggunakan IPMT, di mana rumusnya itu sama dengan if buka kurung B11. B11 itu yang sebulan keberapanya, terus tanda petik, titik, koma, tanda petik, titik, koma, IPMT dalam kurung. Nah, ini sama nih yang kayak cicilan pokok pinjaman ini. Dia menggunakan G4, G5, G2. Jadi yang G4, G5, G2 ini kita kunci menggunakan dolar. Ini juga dibagi 12, titik koma B11, B11 yang ini, titik koma G5, G5 yang G5 yang jangka waktu pinjamannya, terus mana tadi bunga? G5 dikurang sama G2 ke 1. Dapat seperti ini. Untuk garis ke bawah kita juga tinggal kunci. Terus untuk angsuran per bulan, nah kita menggunakan PMT. Untuk angsuran per bulan di bunga efektif ini menggunakan PMT. Kita bentar. Di bunga efektif kita menggunakan untuk mencari angsuran per bulan ini menggunakan PMT teman-teman. Hmm, sebelumnya sebentar.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih PMT rumusnya untuk angsurannya itu if B11 yang ini tanda petik titik koma tanda petik titik koma PMT buka kurung G4 dibagi dengan 12 titik koma G5 titik koma di kurang sama G2. Ini sama nih G4 G5 sama G2. G2 itu adalah bunga pinjaman. Bunga pokok pinjamannya G4 adalah pokok pinjaman bank Kumbang, sedangkan G5 adalah jangka waktu pinjamannya. Ini kita kunci, yang perlu dikunci itu cuman bagian yang ininya teman-teman, yang ini, sama yang ini. Maka kalau udah, kita tinggal nariknya ke bawah. Maka hasilnya bakalan sama apa. Lalu untuk saldo pokok pinjaman itu kita menggunakan sum. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini, sama dengan if, B11 juga, sama dengan juga titik koma, tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, D11. D11 itu adalah pokok pinjamannya, dikurang sama sum, buka kurung, E11. 11 itu cicilan pokok pinjaman, E11. Nah, jadi yang perlu kita kunci untuk bisa meneruskan ini sampai ke bawahnya, sampai ke bawah ini, sampai ke bawah, itu produk kita itu adalah yang D11, yaitu yang pokok pinjamannya sama yang si S11 ini cicilan pokok pinjaman. Nah, yang S11 ini, yang ini nggak usah dikasih dikunci, ini bisa kita teruskan. Atasnya yang seperti ini. Kita tarik, jadi kita tinggal narik aja ke bawah. Atasnya seperti ini, teman-teman. Nah, sama juga untuk mencari total pembayarannya juga sama. Ini sum sama dengan sum G11 sama G115. Nah, yang dari sini G11 ini sampai kita buat nih sampai yang akhir ini, sampai sini. Kita blok. Nah, tinggal ngeklik enter aja lagi, dapat hasilnya 9 juta. Jadi, di sini kan pertanyaannya tuh dari katanya di sini pilihan mana yang dipilih oleh Tuan Joni, Bank Mawar atau Bank Kumbang? Seperti yang terlihat di sini total pembayaran dari Bank Mawar itu adalah 11.500.000, sedangkan Bank Kumbang itu adalah 9.533, 652, 638. Jadi eh eh, bisa disimpulkan pilihan yang terbaik untuk Tuan Joni itu adalah Bank Kumbang karena pembayarannya tuh lebih kecil dari Bank Mawar. Maka dapat eh, oh ya, pembayarannya itu lebih kecil dan dia menghemat 1.1,9 1 miliar 966 juta 357.357 rupiah. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.